Guna meningkatkan percepatan perekonomian di daerah, pemerintah Papua Barat menitikberatkan pada 4 hal penting, yaitu agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, aktif terlibat dalam pendirian kelompok usaha, agresif dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan, serta meningkatkan inklusi pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Warinusa, dalam pembukaan kegiatan Rakornis Bidang Perekonomian Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat, Rabu 30 Maret 2022. Pemulihan ekonomi Papua Barat merupakan momentum awal dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Barat tahun 2022, sekaligus menjadi wadah koordinasi antara OPD Provinsi, Kabupaten Kota, instansi teknis dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah. Peningkatan pemulihan ekonomi ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusif keuangan daerah. Dengan demikian, dalam percepatan akses pemulihan ekonomi di daerah diarahkan pada fokus 4 hal, yaitu pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan. Kedua, lebih aktif terlibat pendirian kelompok-kelompok usaha dengan mengintensifkan pendampingan dan asistensi kepada masyarakat. Ketiga, lebih agresif dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan seperti pendirian jam krida, lembaga keuangan mikro dan makro, dan penyediaan agen bank di setiap desa. Keempat, meningkatkan inklusi pemulihan ekonomi di kabupaten dan kota, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM, dengan mendorong penyerapan dan produktivitas berbagai program kredit usaha mikro. Hal ini membutuhkan kerja keras dengan cara-cara inovatif, bukan rutinitas seperti biasa, apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini yang hingga saat ini belum berakhir. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat dan inovatif, agar perekonomian daerah segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Lebih lanjut disampaikan, untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang baik, maka diperlukan kerja keras yang inovatif. Untuk itu diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah dalam implementasi program percepatan pemulihan di daerah. Usai membuka kegiatan kepada Top Production, Asisten 2 Setda Papua Barat mengatakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Keseluruhan pertumbuhan kita agak sedikit membaik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 1-2 yang 3-4 yang lalu, di tahun lalu. Pertumbuhan kita ini sedikit akan membaik walaupun di tengah-tengah pandemi, tetapi kegiatan perekonomian tetap bisa berjalan seperti itu, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan kita seperti itu. Kami berharap memang kemudian pertumbuhan masih didorong oleh konsumsi pemerintahan, sehingga itu bisa mendorong. Kami berharap kemudian dari investasi juga bisa lebih baik sehingga pertumbuhannya lebih cepat seperti itu. Kalau di kota saya pikir kita sudah datang terbiasa. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jeffrey Oparai mengatakan, tujuan yang diharapkan dari Rakornis ini adalah tersusunnya dokumen dan terlaksananya sinergitas sinkronisasi dari OPD terkait. Saya pikir dalam Rakornis ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asdua, sinkronisasi dari masing-masing OPD terkait dalam bidang ekonomi itu. Ini yang nanti kita bahas dalam Rakornis ini, sehingga mendapat suatu rekomendasi tentang bagaimana membangun ekonomi ke depan. Itu inti daripada Rakornis itu. Yang berikut terkait dengan BUMD kita hari ini, kabupaten kota yang saat ini juga BUMD-nya sudah berjalan, yang sangat luar biasa, Kabupaten Sorong yang aktifnya luar biasa. Saya berpikir bahwa dalam Rakornis ini kita akan membahas hal-hal strategis dalam BUMD itu sendiri dan juga BLUT, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Asisten 2 bahwa BLUT ini hanya baru berjalan 2 saja, dari sektor pariwisata dan juga sektor rumah sakit.
Maka harapan kami akan mendorong dalam rakornas ini sehingga bisa terbentuk di kabupaten kota. Karena ada dua belut yang harus kita bentuk, yaitu tadi sudah satu pariwisata, yang satu juga perikanan ke lautan. Itu kita akan bicarakan dalam rakornas itu. Itu inti daripada rakornas ini. Jeffrey Aupalay berharap peserta dapat memberikan input dan juga menerima masukan dari pemerintah provinsi, sehingga tercipta sinkronisasi program yang baik dari hasil rakornas. Dalam laporan PPTK kegiatan Muhammad Faisal, rakornas diikuti 101 peserta. Di antaranya 26 peserta berasal dari 13 kabupaten kota, perwakilan dari 5 OPD teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, ESDM, serta Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kalau ada jam kerja